Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rekan-rekan media sekalian, jadi pada kesempatan pagi hari ini dari jajaran Satres Narkoba Polresta Cirebon akan merilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika maupun juga perdagangan obat keras secara ilegal yang telah berhasil diungkap selama kurun waktu 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir ini adalah terhitung semenjak diperintahkannya pembentukan Satgas Pemberantasan Narkotika oleh Bapak Kapolri dan kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran, utamanya adalah jajaran Res Narkoba baik tingkat Polda maupun juga tingkat Polres. Dari pengungkapan yang telah berhasil dilaksanakan, ada 31 kasus yang telah berhasil diungkap, di mana dari 31 kasus dimaksud terdiri dari 22 perkara terkait dengan tindak pidana peredaran obat keras secara ilegal, kemudian 7 kasus terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, dan 2 kasus terkait dengan tindak pidana peredaran ganja secara ilegal. Dari 31 kasus dimaksud, diamankan tersangka sejumlah 35 orang yang terdiri dari tersangka obat-obatan keras sebanyak 25 orang, kemudian tersangka terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika sabu-sabu 8 orang, dan untuk ganja ada 2 orang. Keseluruhan tersangka saat ini sudah dilakukan penahanan oleh penyidik guna proses penyidikan lebih lanjut, dan untuk tersangka dikenakan pasal 114 ayat 1 junto pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika, maupun juga pasal 43, ulangi, pasal 435 junto pasal 436 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dengan ancaman maksimalnya adalah 12 tahun penjara. Dari rangkaian penangkapan ini sendiri, kita juga memilah berdasarkan lokus penangkapan, diantaranya adalah di wilayah beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon, sehingga kita memilah ada 4 kecamatan yang memang menjadi atensi kita khusus, yaitu Kecamatan Palimanan, Kecamatan Duku Puntang, Kecamatan Gebang, dan Kecamatan Babakan, karena ini agak dominan. Di mana lokus-lokus dimaksud adalah tak banyak kita melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika. Keseluruhan ini juga masih kita rangkai terkait dengan pengembangan dari sel-sel jaringan narkotika yang sudah diungkap, terkait dengan perolehan barang maupun juga distribusi yang selama ini dilakukan. Satu menjadi catatan terkait dengan cukup tingginya tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan keras. Ini juga menjadi atensi kita khusus karena berdasarkan hasil pengungkapan cukup besar, termasuk juga barang bukti yang diamankan jumlahnya cukup banyak. Demikian rekan-rekan penyampaian kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentu saja kita juga mengapresiasi jajaran Satres Narkoba dan dukungan dari warga masyarakat, utamanya terkait dengan pemberian informasi maupun juga penyampaian apabila terjadi penyalahgunaan narkotika obat-obatan keras yang ada di wilayah lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Tentunya ada di Palimanan, dan itu menjadi salah satu titik pantura. Apakah pantura ini menjadi salah satu berpotensi karena kutip rawan atau penyebaran dari narkoba itu sendiri karena jalur lintasan nasional? Baik, terima kasih. Jadi kalau kemudian saya sebutkan 4 kecamatan tadi, memang 4 kecamatan itu lokus yang paling banyak kita melakukan penangkapan, yaitu Palimanan, Duku Puntang, Gebang, dan Babakan. Kalau kemudian kita melihat sebaran secara letak geografis, tidak hanya di jalur Pantura saja tentu saja, karena kemudian seperti di wilayah Duku Puntang itu juga menjadi sasaran kita khusus terkait dengan cukup maraknya peredaran narkotika dimaksud. Jadi
tidak berbanding lurus dengan jalur panturanya itu sendiri, namun lebih kepada bagaimana kemudian para pelaku itu memainkan modus operandinya, khususnya adalah terkait dengan peredaran narkotika, baik sabu-sabu, ganja maupun obat-obatan keras. Ada modus baru dalam banyak kasus ini kemana? Sementara ini masih menggunakan modus-modus yang pernah kita ungkap sebelumnya dengan modus tempel maupun juga yang lainnya, yang rata-rata memang mereka berbagai macam profesi sebelumnya, termasuk sebenarnya ini ada satu tersangka yang perempuan, cuman kita titipkan di rutan, sudah kita titipkan di rutan. Peran dan kasusnya seperti apa yang berbeda? Sama, dia melakukan peredaran penjualan sabu-sabu ya, dan itu juga fakta pengembangan, termasuk juga kita kembangkan ada di wilayah kabupaten lain terkait dengan tersangka yang perempuan itu. 14 paket ya, 14 paket khusus yang perempuan itu. Ada kasus menonjol nggak dan dari 31 kasus? Kalau kemudian kita melihat data dimaksud, maka kita melihat sebaran tadi yang saya sampaikan, ada 4 kecamatan itu yang cukup dominan, maka itu juga menjadi fokus kita. Termasuk juga terkait dengan jumlah barang bukti, kita juga mencermati secara khusus terkait dengan obat-obatan keras. Jadi obat-obatan keras ini seperti contohnya ini, rekan-rekan, ini jenis tramadol, kemudian trihexyphenidyl dan dextro. Gitu. Ini yang kemudian jumlahnya cukup besar BB-nya. Artinya kemudian kalau kita melihat perspektif jumlah yang cukup besar, kita melihat teorinya yaitu supply and demand. Di saat kemudian supply-nya banyak, pasti demand-nya pun juga tinggi. Nah ini yang kemudian juga menjadi catatan kita, khususnya adalah terkait dengan pemberantasan obat-obatan keras. Termasuk juga segmen-segmen kelompok masyarakat yang menjadi sasaran daripada penjualan obat-obatan keras dimaksud. Apabila warga masyarakat melihat, menemukan, mendengar, maka silahkan gunakan layanan yang ada di kami, bisa melalui 110 ataupun juga layanan-layanan hotline pengaduan yang lainnya. Kita pastikan identitas daripada pelapor akan kita lindungi, dan tim kita dari jajaran Satres Narkoba maupun jadi jajaran kepolisian akan segera untuk melakukan tindak lanjut atas laporan pengaduan dimaksud. Untuk tersangka yang perempuan berinisial R ini, dia itu masuk dalam satu rangkaian jaringan, ada 5 orang lainnya, yaitu masuk yang R ini, di mana sama-sama berperan sebagai pengedar beberapa paket narkotika jenis sabu. Untuk R sendiri kita dapatkan ada 14 paket, ya, 14 paket sabu yang siap edar. Ya. Sebenarnya sudah diedarkan, sudah ada tempel. Nah, kita ambil 14. Itu intinya berarti perannya dia sebagai pengedar. Yang 14 itu sudah ada yang mesen berarti kemudian? Sudah, pasti sudah mesen, tinggal diambil oleh yang pesannya itu, namun boleh kita gagalkan. Nah, kita sisir lagi di mana dia nempel-nempel. Oke, dia dapat dari mana nih komandan, dan Nah, ini, dia residivis atau gimana? Jaringannya sedang kita telusuri lagi karena sempat terputus jaringannya. Namun demikian kami sudah mengantongi beberapa diduga sebagai penyukainya. Profesi si perempuan ini komandan? Sementara ini yang bersangkutan sebagai ibu rumah tangga. Residivis komandan? Bukan. Koman.